Halo dan selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Janjian jam 7, yang ditunggu baru nongol setengah 8. Atau malah lebih lama lagi. Iya banget. Itu kayaknya masalah universal ya. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih, strategi buat menghadapi dan ya mungkin juga mengubah orang yang kayaknya langganan telat, si tukang ngaret kronis. Hmm. Sumber kita kali ini bab 28 dari buku How to Change Anybody oleh David J. Lieberman, PhD. Ini spesifik banget bahas cara mengubah si tukang ngaret. Menarik ya. Karena pendekatannya itu nggak cuma bilang, kebiasaan buruk gitu. Tapi coba dibongkar ada apa sih di baliknya secara psikologis? Betul, nggak sekedar jam tangannya yang salah gitu kan. Iya, bukan cuma itu. Oke, jadi misi kita nih buat Anda semua, biar paham kenapa sih seseorang bisa selalu telat, dan kita bedah bareng strategi dari bab 28 ini yang mungkin bisa Anda coba. Oke, mari kita mulai bedah ya. Sip. Perlu ditekankan juga nih dari awal, seringnya orang yang telat kronis ini, mereka tuh nggak niat jahat, nggak sengaja pengen bikin Anda nunggu. Oh gitu ya? Bisa jadi ada dorongan psikologis di baliknya yang mungkin mereka sendiri nggak sadar gitu loh. Ada kayak, arus bawah sadar yang bikin mereka begitu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Menurut buku ini, apa sih yang sebenarnya bikin seseorang jadi tukang ngaret kronis? Bukan yang sesekali telat ya, tapi yang polanya berulang terus. Nah, bab 28 ini nyebutin ada dua motivasi utama di baliknya. Apa aja tuh? Yang pertama, ini mungkin agak bikin kaget nih. Kebutuhan akan kontrol. Kontrol. Maksudnya gimana? Jadi, secara nggak sadar, tindakan bikin orang lain menunggu itu bisa ngasih sensasi kayak megang kendali gitu. Mengontrol situasi, mengontrol waktu orang lain. Wah, Yang menarik di sini tuh gimana ya, tindakan sesimpel bikin orang menunggu itu bisa ngasih kepuasan psikologis, mungkin setara sama kontrol di area hidup lain yang rasanya di luar kendali dia. jadi bukan manipulasi sadar ya? Lebih ke dinamika internal gitu? Betul, lebih ke situ. Ini bukan berarti mereka sengaja manipulatif, tapi ada kebutuhan bawah sadar yang terpenuhi aja. Jadi posisi menunggu itu ngasih mereka semacam power gitu ya? Itu sudut pandang yang, gak kepikiran loh. Oke, terus motivasi kedua apa? Motivasi kedua, sumber menyebutnya kesadaran waktu rendah atau low time awareness. Ya, ini bukan soal nggak peduli ya, tapi lebih ke kesulitan mendasar buat memperkirakan durasi suatu aktivitas. Contohnya, Ya, misalnya dia pikir siap-siap cuma butuh 5 menit, padahal nyatanya 20 menit. Atau dia pikir perjalanan cuma 15 menit, ternyata 40 menit. Ada gap terus-menerus antara persepsi waktu dia sama realitasnya. itu karena apa biasanya? Terlalu optimis? Bisa jadi terlalu optimis, atau gampang banget terdistraksi, atau emang cara otaknya memproses waktu itu beda aja. Oke, jadi bisa karena butuh kontrol yang nggak disadari atau memang jam internalnya yang kurang akurat. Ini penting nih buat dipahami sebelum kita keburu kesel ya. Iya banget, biar kita nggak langsung ngejudge. Nah, kalau kita udah mulai paham nih kemungkinan akarnya, gimana cara ngubahnya? Buku ini kan nawarin teknik-teknik spesifik di bab 28. Kita mulai dari yang pertama ya, menciptakan konsekuensi langsung. Nah, ini penting. Idenya adalah menggeser biaya keterlambatan. Biasanya kan Anda yang nanggung, kesal waktu kebuang. Iya, benar. Teknik ini tujuannya biar si tukang ngaret yang ngerasain langsung dampaknya. Fokusnya pindah. Dari ini masalah Anda, jadi ini konsekuensi buat dia. Contoh di buku gimana tuh? Biar lebih kebayang. Ada contoh. Misal Anda punya teman namanya Vivian yang selalu telat kalau diajak nonton. Biasanya kan Anda mungkin ngomel atau nunggu pasrah aja. Seringnya gitu. Nah, teknik ini pendekatannya beda. Anda bilang, Vivin, film mulai jam 7, aku jemput kamu jam 6.35 tepat ya. Nanti aku telepon pas di depan rumah. Kalau jam 6.40 kamu belum turun juga, maaf banget nih, aku harus jalan duluan biar nggak ketinggalan film. Wah, tegas ya. Harus. Perhatian deh, jelas banget kan? Konsekuensinya gampang. Telat ya nggak ikut nonton. Nggak ada ruang abu-abu buat nego di menit terakhir atau alasan macam-macam. Jadi biaya telatnya, yaitu nggak jadi nonton, langsung ditanggung sama si Vivin. Tepat. Buku ini juga ada tips tambahan menarik, disebut off-peak. Maksudnya apa tuh? Oh iya, itu unik. Jadi daripada janjian jam 9 pas, coba deh bikin waktu yang agak ganjil. Misalnya jam 8.57 atau 9.03 pagi. Loh, kenapa gitu? Menurut sumbernya, waktu yang spesifik kayak gitu tuh terasa lebih disengaja, lebih penting dan secara psikologis lebih susah buat diabaikan atau dibuletin jadi jam 9.
Detail kecil tapi bisa ngaruh ke persepsi. Oke, jadi teknik konsekuensi ini intinya memindahkan beban keterlambatan ke pelakunya. Dan harus tegas ya. Betul. Dan yang paling penting, yang ditekankan banget di buku ini, konsistensi. Anda harus benar-benar jalanin konsekuensi itu setiap kali dia telat. Sekali aja Anda goyah, bilang, ya udahlah nunggu bentar, teknik ini langsung kehilangan kekuatannya. Nggak kredibel lagi. Nah itu dia tantangannya ya, konsistensi. Apalagi kalau sama teman dekat atau keluarga. Tapi gimana kalau tipe kedua tadi? Yang masalahnya lebih ke kesadaran waktu rendah. Yang mungkin niatnya baik, tapi hitungannya meleset terus. Oke, untuk tipe ini, ada pendekatan lain di bab 28. Teknik 2 ini fokusnya lebih ke sisi kognitif. Melatih ulang persepsi waktu. Istilahnya relearning time. Melatih ulang persepsi waktu, kayak gimana tuh caranya? Kedengarannya agak abstrak. Sebenarnya metodenya cukup praktis kok. Pakai semacam jurnal waktu. Jurnal waktu. Ya, contoh di buku ada orang namanya Don. Langkah pertama, si Don ini diminta nyatet detail. Berapa lama waktu sebenarnya yang dihabiskan buat aktivitas rutin? Contohnya? Ya, mulai dari sikat gigi, sarapan, dandan, perjalanan ke kantor, balas email, belanja mingguan. Pokoknya semua dicatat durasi aktualnya. Selama beberapa hari, buat dapat data awal gitu. Oke, jadi langkah pertama menyadarkan realita durasi, biar dia tahu sebenarnya butuh waktu berapa lama. Terus? Nah, setelah punya data awal itu, Don diminta latihan. Sebelum mulai aktivitas, dia harus nebak dulu, kira-kira butuh berapa lama. Misal, kayaknya perjalanan pulang hari ini 45 menit deh. Oke, dia estimasi dulu. Ya, terus setelah selesai aktivitas, dia wajib catat lagi durasi sebenarnya di jurnal, di samping estimasinya tadi. Proses ini, estimasi, lakukan, catat realita, bandingkan. Diulang terus buat macam-macam aktivitas. Oh, jadi dibandingin terus ya antara tebakan dia sama kenyataannya. Pasti kaget tuh lihat bedanya. Nah, itu dia poinnya. Secara kognitif, ini proses kalibrasi ulang persepsi waktu dia yang subjektif. Banyak dari kita kan punya bias ya, entah terlalu optimis atau pesimis soal waktu. Jurnal ini jadi kayak feedback loop yang objektif. Dengan terus lihat data hitam di atas putih, selisih antara perkiraan dan kenyataan, otaknya pelan-pelan belajar, mulai ngenalin pola distorsinya sendiri, terus bangun kesadaran waktu yang lebih akurat. Kayak ngelatih otot gitu ya, persepsi waktu. Ternyata bisa dilatih. Betul, sampai batas tertentu bisa. Ini semacam latihan kebugaran buat bagian otak yang ngurusin waktu. Tapi ini jelas butuh komitmen ya dari orang yang bersangkutan. Nggak bisa kita paksa kan? Nah, ya. Ini syaratnya kerjasama dan kemauan dari orangnya. Beda sama teknik konsekuensi tadi yang lebih eksternal. Ini cocok kalau orangnya emang ngakuin masalahnya dan pengen berubah. Oke. Jadi konsekuensi langsung buat bikin batasan eksternal, terus melatih ulang persepsi waktu buat kalibrasi jam internal ya. Nah, gimana kalau situasinya lebih kompleks? Mungkin melibatkan hubungan yang butuh jalan tengah gitu. Ada pendekatan lain nggak? Ada. Sumber ini juga nawarin pendekatan yang lebih negosiatif. Teknik 3. Membuat kesepakatan atau make a deal. Kesepakatan, kayak diplomasi waktu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pendekatan ini secara terbuka mengakui kalau ada konflik kebutuhan. Kebutuhan Anda akan ketepatan waktu versus kesulitan atau mungkin preferensi orang lain yang sering telat itu. Oke, terus gimana cara kerjanya? Prosesnya ya duduk bareng, tenang, terus bikin kesepakatan yang jelas. Coba identifikasi bareng-bareng acara atau situasi mana sih yang sifatnya mutlak harus tepat waktu, misalnya. Ya kayak meeting penting sama klien atau berangkat ke bandara buat ngejar pesawat gitu kan. Nah, untuk situasi krusial ini, sekalian aja sepakati penalti atau konsekuensi yang adil kalau kesepakatan dilanggar. Harus ada penaltinya juga ya? Idealnya gitu, biar ada giginya kesepakatannya. Tapi di sisi lain, identifikasi juga acara atau situasi mana yang lebih fleksibel, yang tingkat toleransi keterlambatannya bisa lebih tinggi. Mungkin kayak kumpul santai sama teman-teman atau makan malam biasa. Oh, jadi ada prioritas dan fleksibilitas yang disepakati bareng. Ada contohnya di buku? Ada. Contohnya pasangan Jerry dan Deborah. Si Deborah ini stres banget kalau telat ke bandara. Sementara Jerry cenderung santai soal waktu. Telat berangkat dari rumah misalnya, udah ada konsekuensi yang disepakati. Misal, Jerry yang bayar biaya upgrade tiket kalau ketinggalan. Atau traktir makan malam mahal. Wah, jelas ya konsekuensinya.
Tapi untuk acara kayak makan malam santai sama teman, Deborah setuju buat lebih fleksibel. Nggak masalahin kalau Jerry pelat 15-20 menit. Jadi ada kompromi. Betul, nilai utamanya di situ, kompromi dan pengakuan kebutuhan dua pihak. Ini kan strategi manajemen konflik yang sehat ya dalam hubungan. Iya juga ya. Daripada satu pihak terus-terusan kesel atau pihak lain ngerasa dituntut terus, ini bikin kerangka kerja yang disepakati bareng. Ada negosiasi, ada konsekuensi yang adil, bukan hukuman sepihak. Ini bisa ngurangin potensi sebel atau benci terpendam gitu. Pendekatan yang dewasa banget ini, kolaboratif. Oke, sekarang kita ke teknik terakhir nih dari bab 28. Yang ini pakai analogi klasik dari psikologi. Anjing Pavlov. Teknik 4, jangkar psikologis atau psychological anchors. Nah, ini masuk ke ranah behavioral conditioning atau pengkondisian perilaku. Prinsip dasarnya kan simpel. Perilaku yang diikuti hal menyenangkan cenderung diulang. Oke, terus gimana terapinnya ke si tukang ngaret? Apa kita bawa lonceng tiap dia datang tepat waktu? Ya nggak gitu juga sih. Idenya lebih halus. Gini, setiap kali orang tersebut, kita sebut aja Donna, berhasil datang tepat waktu, Anda segera kaitkan momen kedatangannya itu dengan sesuatu yang positif. Stimulus atau pengalaman positif. Dan ini harus konsisten. Contohnya gimana tuh ngaitinnya? Buku ini ngasih beberapa contoh. 1. Begitu Donna datang tepat waktu, langsung aja sampaikan kabar baik. Meskipun nggak nyambung langsung. Pas banget kamu datang, aku baru dapat kabar bagus soal proyek kita. 2. Atau ingetin soal sesuatu yang menyenangkan yang bakal terjadi. Syukurlah kamu on time, jadi kita bisa santai nih sebelum nonton konser nanti. 3. Bisa juga kasih pujian tulus yang nggak melulu soal waktu. Wah, kamu kelihatan seger banget hari ini. 4. Atau paling simpel, ucapkan terima kasih yang tulus atas usahanya. Makasih ya udah usaha datang tepat waktu, aku hargai banget loh. Jadi jangkarnya itu asosiasi positif yang langsung ditanam pas perilaku tepat waktu muncul. Tepat sekali. Kuncinya itu menciptakan asosiasi di level bawah sadar. Kalau konsisten, setiap momen datang tepat waktu selalu diikuti percikan rasa senang. Entah karena kabar baik, pujian, antisipasi positif, atau rasa dihargai, otaknya pelan-pelan ngode kalau tepat waktu itu sendiri menyenangkan. Jadi kayak bawa hadiah psikologis gitu ya? Iya. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi rekayasa halus respons emosional bawah sadar terhadap waktu. Syaratnya yaitu tadi, konsisten dan tulus. Stimulus positifnya harus otentik dan dikasih segera setelah perilaku tepat waktu biar asosiasinya kuat. Lama-lama, motivasi internal buat tepat waktu bisa tumbuh dari sini. Ini kayak ngehack sistem reward di otak mereka biar suka sama ketepatan waktu ya. Menarik banget. Oke, jadi kita udah bedah 4 strategi utama dari bab 28 nih. Ciptakan konsekuensi langsung, latih ulang persepsi waktu, buat kesepakatan, dan pakai jangkar psikologis. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi berhadapan sama isu ini sehari-hari? Artinya, Anda sekarang punya semacam kotak peralatan psikologis yang lebih beragam lah ya. Keempat teknik ini kan nawarin pendekatan berlapis. Bisa disesuaikan sama situasi. Nggak satu solusi buat semua gitu ya? Betul. Ada yang nyasar langsung ke gejalanya, yaitu perilaku telatnya lewat struktur eksternal, kayak konsekuensi atau kesepakatan. Ada juga yang coba nyentuh akar masalahnya lebih dalam. Yang soal kontrol atau persepsi waktu tadi ya? Iya, atau dengan ngebentuk ulang asosiasi emosional pakai jangkar psikologis. Jadi nggak ada pil ajaib. Pilihan tekniknya, atau mungkin kombinasi beberapa teknik, sebaiknya didasarin sama diagnosis Anda soal kemungkinan utama kenapa orang ini telat, dan tentu aja gimana dinamika hubungan Anda sama dia. Pendekatan berlapis, itu poin penting. Nggak ada solusi instan, tapi ada pilihan strategi yang bisa dijajaki. Oke, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini soal cara mengubah si tukang ngaret kronis dari bab 28 buku How to Change Anybody. Semoga teknik-teknik ini ngasih Anda perspektif baru dan langkah praktis ya untuk dicoba. Nah, sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh. Ini terinspirasi dari bahasan kita, tapi agak melampaui fokus utama sumber tadi. Oh, apa tuh? Selain soal motivasi kontrol atau masalah persepsi waktu yang udah kita bahas, pernah kepikiran nggak, mungkinkah keterlambatan kronis itu, di beberapa kasus ya, juga berfungsi sebagai sinyal? Sinyal. Ya, sinyal apa? Mungkin sinyal yang nggak disadari sama orangnya sendiri. Sinyal soal prioritas hidupnya.
Atau lebih jauh lagi, mungkin itu sebentuk resistensi pasif. Resistensi pasif, maksudnya? Semacam cara dia menolak tuntutan, jadwal, atau ekspektasi dari luar yang sebenarnya dia nggak mau penuhi secara langsung, tapi dia juga ngerasa nggak bisa nolak terang-terangan. Wah, jadi telat itu cara dia bilang nggak tanpa ngomong gitu ya? Bisa jadi, di beberapa kasus, ini area abu-abu yang menarik sih buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Coba deh lihat dalam konteks spesifik hubungan dan situasi yang Anda hadapi sendiri. Pertanyaan yang dalam dan menantang buat dipikirin. Oke deh, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.